Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, perlindungan oleh Tuhan Yesus di tengah pandemi ini. Oke, pada video sebelumnya kita kedatangan kakak-kakak cantik. Tapi kali ini kita kedatangan sosok yang masih muda, imut, sangat lucu. Oke, yaitu kembaran aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bocil. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkatekese mengenai kisah Yesus dan 10 orang kusta. Oh iya Bocil, kamu tahu nggak kisah ini diambil dari Injil apa? Injil apa ya kak? Injil Lukas kah? Ya betul, Wah betul. Injil ini diambil dari Injil Lukas. Tapi Bocil, kamu tahu nggak ciri khas dari Injil Lukas ini? Nggak tahu kak. Oke, tak apa, Bocil. Kakak akan menjelaskan tentang kekhasan dari Injil Lukas ini. Jadi, Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas adalah seorang tabib dan rekan kerja dari Rasul Paulus. Kemudian, Injil ini juga dapat dikatakan Injil yang paling lengkap karena mengisahkan peristiwa Yesus dari kelahirannya hingga kenaikannya. Kemudian Injil ini juga banyak perumpamaan. Di awal Injil juga ditampilkan sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang menonjol seperti Maria, Elizabeth, Zakaria, dan Yohanes Pembaptis. Kemudian Injil ini juga berfokus kepada orang lemah seperti wanita, orang anak, orang miskin, orang sakit, orang tersingkir, dan orang-orang yang dianggap sampah atau sampah masyarakat. Wow, keren sekali ya Injil ini. Wow, lengkap sekali ya kak. Keren. Aku sangat tertarik dengan Injil Lukas ini. Dan aku pun juga baru tahu loh kak, ternyata Injil Lukas itu seperti ini. Oh ya kak, Injil Lukas ini termasuk Injil sinoptik ya kak? Iya betul Bocil. Jadi Lukas termasuk dari Injil sinoptik. Injil sinoptik terdiri dari 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian sinoptik berasal dari kata Yunani, yaitu sinoptikos, yang artinya melihat dari sudut pandang yang sama. Jadi, jika kita lihat-lihat dari ketiga Injil itu, kita akan menemukan banyak kesamaan dalam hal seperti isi, urutan kisah, dan kata-kata yang digunakan. Itu Bocil. Oke kak, kita kan sudah tahu mengenal Injil sinoptik itu apa, kemudian Injil Lukas itu apa. Kita langsung saja melihat tentang kisah Yesus dan 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria.
Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang?" Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Wah, menarik sekali ya kisahnya. Menurut Bocil, pesan dari kisah Yesus dan 10 orang kusta ini apa? Wah, sangat menarik sekali kisahnya, Kak. Menurutku, ini pesannya itu kita patut bersyukur pada Tuhan atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita, baik itu kesembuhan, baik itu rezeki, atas semuanya. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Gitu, Kak, kalau dari aku. Jadi kisah ini cukup menarik perhatian dan memiliki 2 tema penting, yaitu Yesus yang peduli kepada mereka yang tersingkir atau terpinggirkan. Di sini digambarkan 10 orang yang menderita kusta. Penyakit kusta dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai sebuah kenajisan dan bentuk hukuman dari Allah, karena dianggap dia melakukan dosa besar. Tetapi Yesus malah mendekatkan diri pada mereka, menyapa. Jadi di sini dapat lihat bahwa Allah sendiri peduli kepada orang-orang yang lemah, seperti yang disingkirkan juga seperti orang kusta itu. Dan ini sangat hadir dalam sosok Yesus. Kemudian yang kedua yaitu tanggapan yang tepat kepada Yesus, yaitu tanggapan pengakuan dan rasa syukur pada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari sikap orang Samaria, salah satu dari 10 orang kusta tersebut. Setelah ia sadar bahwa dirinya tahir, ia kembali kepada Tuhan Yesus dan bersujud mengucap syukur kepada Allah. Orang Samaria ini adalah orang luar yang tidak disenangi oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Tetapi orang luar ini dan orang yang tidak suka ini tetapi menampilkan sikap yang sangat berbeda pada orang-orang Yahudi. Dia menampilkan sikap yang positif kepada Yesus, yaitu kita melihat bahwa orang Samaria ini sangat bersyukur atas kesembuhan dari dirinya. Kita juga dapat mengetahui tanggapan Yesus terhadap sikap dan tindakan dari orang Samaria ini, yaitu Yesus memberikan pujian kepada orang Samaria ini, yaitu dengan menanyakan, kemanakah 9 lainnya? Apakah tidak ada yang kembali untuk memuliakan nama Allah? Dan kemudian juga Yesus juga memberikan pujian dan berutusan kepada orang Samaria itu, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Jadi wow, sangat menyentuh sekali ya. Yesus sangat menjunjung tinggi, sangat menghargai orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Kemudian kita dapat mengambil pesan juga, ucapan syukur dan sujud dari orang Samaria ini bahwa menunjukkan bahwa pengakuan bahwa Yesus itu telah bekerja dalam diri kita. Yesus telah memperhatikan dan menyembuhkan rasa sakit yang kita rasakan. Maka dia mendapat orang Samaria ini memberikan sikap pemahaman bahwa Yesus telah bekerja dalam dirinya. Dia pun memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian bagaimanakah dengan kita? Apakah kita selalu mengingat karya-karya yang diberikan Tuhan? Apakah kita selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan? Bagaimana kita
menanggapi, memandang, memuliakan namanya. Kemudian apa yang kita akan lakukan sekarang? Tindakan apa setelah kita mendengarkan kisah ini? Jadi kita hening sejenak meresapi segala pesan dari Injil ini. Pengalaman sangat keren, Kak. Aku sangat paham sekarang mengenai pesan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 ini. Oh, keren sekali pesannya ternyata, Kak. Baik, terima kasih semuanya telah mengikuti katekese pada waktu ini. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan nantikan juga video selanjutnya, video katekese yang berguna bagi iman kita. Oke, aku Dimas pamit undur diri dan sampai jumpa di video katekese selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan semoga katekese pada saat ini juga dapat bermanfaat bagi diri kita. Oke, see you again.